Dan bertemulah dia dengan seekor harimau. Sang raja bergelut dengan harimau tersebut. Terjadilah perkelahian antara raja dengan harimau. Dan ketika itu sang harimau dapat menggigit jari manis sang raja. Ketika harimau akan menerkam lagi dan ingin membunuh raja ini, datanglah penasehat menusuk harimau tersebut hingga mati. Halo, selamat pagi dan berjumpa lagi di Bang Dani Story. Tempatnya kisah-kisah, cerita-cerita dan kasus-kasus. Pada hari ini kita akan berkisah tentang sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Jadi kisah ini adalah kisah seorang raja yang hidup pada zaman dahulu. Raja ini memiliki menteri-menteri dan seorang penasehat, juga prajurit-prajurit dan penduduk tentunya. Lalu suatu ketika sang raja mengadakan rapat. Dia meminta nasihat kepada penasehatnya. Dan jawaban penasehat selalu yaitu, "Udahlah raja, terimalah, ini yang terbaik." Selalu saja itu jawaban dari sang penasehat kepada raja apabila raja ini meminta nasihat kepadanya. Jadi sang raja memiliki suatu hobi yaitu berburu. Maka pada suatu ketika ingin berburu, sang raja mengajak penasehat ini bersama beberapa orang prajurit untuk pergi berburu ke hutan. Setibanya di hutan, sang raja masuk terlalu dalam ke hutan tersebut sehingga tersesat sendirian. Dan bertemulah dia dengan seekor harimau. Sang raja bergelut dengan harimau tersebut. Terjadilah perkelahian antara raja dengan harimau. Dan ketika itu sang harimau dapat menggigit jari manis sang raja. Ketika harimau akan menerkam lagi dan ingin membunuh raja ini, datanglah penasehat menusuk harimau tersebut hingga mati. Sang raja yang terluka dibawa oleh prajurit dan penasehat kembali ke kerajaan untuk mendapatkan perawatan. Dan setelah selesai dirawat, sang raja kembali mengadakan rapat bersama menteri-menteri dan penasehatnya ini. "Wahai penasehatku, cobalah lihat. Kamu selalu berkata, 'Udahlah raja, inilah yang terbaik, terima ajalah.' Itu yang selalu kamu bilang. Kamu lihat, jari-jariku ini putus. Apakah ini yang terbaik untukku?" Kata sang raja marah. "Wahai prajuritku, penjarakan penasehatku ini, karena dia telah memberikan nasihat yang tidak bisa aku terima." Dipenjarakanlah penasehat tersebut. Lalu setelah lama waktu berlalu, kembalilah sang raja pergi berburu, karena memang ini adalah hobinya sang raja. Dia pergi berburu dengan membawa banyak prajuritnya untuk berjaga-jaga. Di tengah hutan, sang raja kembali tersesat karena saking seriusnya berburu. Dia lalu terjerat oleh jeratan yang dibuat oleh penduduk setempat di dalam hutan tersebut. Lalu penduduk-penduduk tersebut membawa sang raja ke kampung mereka. Di kampung tersebut rencananya sang raja akan dijadikan tumbal untuk dewa mereka oleh penduduk tersebut. Lalu sebelum dijadikan tumbal, sang raja diperiksa oleh dukun dari kampung tersebut. Lalu dilihat dengan seksama oleh dukun, sang raja ini ternyata ada cacat di tangannya, yaitu satu jarinya putus, sehingga sang raja tidak bisa dijadikan tumbal. Sang dukun berkata kepada penduduk, "Kembalikanlah dia ke tempat di mana dia ditemukan tadi," kata sang dukun ini. Lalu sang raja matanya ditutup kembali supaya dia tidak tahu lokasi kampung tersebut, dan dia dikembalikan ke tempat di mana dia ditemukan. Lalu setelah itu sang raja kembali bersama prajuritnya ke kerajaannya. Dia kembali mengadakan rapat bersama menteri-menterinya. Kali ini sang penasehat dibebaskan dari penjara.
Lalu sang raja berterima kasih kepada penasehat. Wahai penasehatku, ternyata kamu benar. Ini adalah yang terbaik untukku. Seandainya aku tidak digigit oleh harimau, maka sungguh pastilah aku akan dikorbankan oleh penduduk menjadi tumbal untuk dewa mereka. Tapi aku heran, kenapa engkau malah tersenyum ketika akan aku penjarakan? Lalu sang penasihat menjawab, wahai sang raja, seandainya engkau tidak mempenjarakanku, maka tentulah akulah yang akan dikorbankan oleh penduduk tersebut, karena engkau akan mengajakku untuk pergi berburu tentunya. Ternyata hikmah dari kisah ini adalah janganlah berprasangka buruk terhadap apa yang menimpa kita. Barangkali itu adalah yang terbaik untuk kita di saat itu, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Sudah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.